Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan Adi di sini. Sudah lama tidak berbagi konten video tutorial Cyberlink Power Director. Nah, kali ini aku akan membagikan sebuah tutorial yaitu Title Reveal Max Cinematic dengan menggunakan Cyberlink Power Director. Penasaran bagaimana cara buatnya dan hasilnya seperti apa? Mari kita buat. Langkah pertama, teman-teman masukkan videonya di timeline pertama yang seperti ini. Dan sudah dimasukkan di timeline pertama. Kemudian kita setting waktunya di 6 detik terlebih dahulu. Setelah waktu disetting, kita akan menambahkan teks. Masuk ke title room, klik ikonnya atau dengan menekan tombol F7 pada keyboard. Nah, setelah masuk title room, pilih yang default saja. Klik tahan dan tempatkan di timeline kedua seperti ini. Setelah teksnya masuk di timeline kedua, arahkan kursor ke bagian akhir seperti ini. Dan juga tahan tombol kontrol. Nah, kita tarik ke belakang seperti ini untuk memperpanjang. Nah, setelah itu gerakan penunjuk durasi waktu videonya seperti ini ke bagian awal teks lagi. Double klik pada teks agar masuk title designer. Nah, setelah masuk title designer, kita akan ubah tulisannya menjadi sunset. Setelah tulisannya berubah, kita atur ukuran huruf yaitu 48 dan di sini sudah aku atur menjadi 48. Kemudian kita set spasinya menjadi 3 poin. Lalu tekan tombol enter pada keyboard. Setelah spasinya kita atur, geser tulisannya seperti ini. Nah, setelah itu tekan arah bawah pada keyboard, tombol arah bawah pada keyboard untuk mengarahkan tulisannya ke bawah seperti ini. Nah, setelah tulisan diarahkan ke bawah, tambahkan keyframe di bagian position. Kemudian kita gerakan waktunya menjadi 2 detik seperti ini. Dan tambahkan keyframe kembali di bagian position. Setelah kita tambahkan, kita setting lagi waktunya di 3 detik lagi. Tambahkan 1 detik menjadi 3. Kemudian tambahkan keyframe. Nah, setelah keyframe ditambahkan, gerakan tulisan sunset tadi ke atas dengan menggunakan tombol arah atas pada keyboard. Nah, setelah kita gerakan arah atas ini sudah sampai ke atas, gerakan penunjuk durasi waktu videonya ke waktu 16 detik seperti ini. Kemudian tambahkan keyframe pada bagian opacity. Lalu gerakan penunjuk durasi waktu videonya ke bagian akhir seperti ini dan tambahkan keyframe. Setelah keyframe ditambahkan, scroll ke bawah seperti ini dan setting nilai opacity-nya menjadi 0 dengan menggerakkan barnya ke kiri seperti ini. Nah, setelah itu gerakan kembali penunjuk durasi waktu videonya atau setting di sini langsung. Masukkan waktu 4 detik seperti ini. Kemudian kita beri centang pada kotak title reveal max seperti ini. Kita scroll ke bawah. Kemudian hilangkan centang pada kotak maintain aspek rasionya seperti ini. Kemudian scroll lagi ke bawah pada bagian layarnya. Lalu atur seperti ini. Nah, setelah itu kita klik tombol OK. Kemudian setelah kita setting di teks di timeline kedua, langkah selanjutnya adalah klik kanan pada mouse, lalu pilih copy. Kemudian arahkan pada timeline ketiga seperti ini. Lalu klik kanan pada mouse, lalu pilih paste. Nah, di sini kita akan setting di timeline ketiga. Double klik pada teks di timeline ketiga. Nah, masuk title designer. Kemudian klik reflection ini. Kotaknya beri centang, kemudian atur distance-nya menjadi 4 poin. Seperti ini. Dan pada bagian
position, keyframe-nya kita klik kanan, lalu pilih duplicate from next keyframe seperti ini, dan arahkan ke waktu yang ketiga. Kita setting melalui current time saja seperti ini. Beri centang atau beri keyframe pada opacity dan atur nilai opacity-nya menjadi 0 seperti ini. Kemudian kita setting lagi waktunya di 4 detik seperti ini. Beri centang pada opacity atau beri keyframe, maaf maksudnya. Kemudian setting opacity-nya menjadi 100%. Setelah itu, gerakan waktunya ke 15 detik atau kita setting di current time menjadi 15 seperti ini. Beri centang atau beri keyframe maksudnya pada opacity, dan kita klik yang ini, keyframe-nya kita setting menjadi 0 point. Nah, kita geser lagi seperti ini. Di waktu 14 detik, kita scroll ke bawah dan setting title refill max menjadi nilainya 0.930 seperti ini. Kemudian klik tombol OK. Nah, setelah teks di timeline ketiga kita setting lagi dan tambahkan efek di timeline kedua. Klik efeknya yang ini, efek room, klik ikonnya dan pilih third party, lalu pilih Boris Effect Stylist dan pilih BCC Color Glow seperti ini. Lalu kita klik tahan dan tempatkan di timeline kedua seperti ini. Klik pada efeknya, pilih glow channel yang tadinya luma menjadi alpha edge, dan saturation nilainya menjadi 5 poin seperti ini. Enter. Dan setelah disetting, kita klik tombol keyframe, kita atur keyframe-nya. Nah, di sini kita akan setting waktunya lagi. Nah, setelah kita setting semua, kita keluar dari settingan efek seperti ini, klik close, dan kita akan lihat hasilnya. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah kan membuat cinematic title refill max dengan menggunakan Cyberlink Power Director? Bagi yang masih bingung, dapat dilihat lagi videonya di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Share videonya agar banyak yang tahu. And see you at the next video.